Perkenalkan, nama saya Ferdana Ramadana dari 11 TKJ 2, absen 3. Saya Alvina Risma Wulandari, absen 1. Saya Wisna Wulandari Anggreni, absen 13. Di sini kami akan mempresentasikan merencanakan topologi dan arsitektur jaringan sesuai kebutuhan. Langkah merencanakan topologi dan arsitektur jaringan. Yang pertama, menentukan kebutuhan jaringan. Yang kedua, pemilihan topologi jaringan. Yang ketiga, memilih perangkat jaringan. Yang keempat, merancang skema IP. Yang kelima, mengatur keamanan jaringan. Yang keenam, mengatur kualitas layanan atau QoS. Yang ketujuh, contoh pengimplementasi jaringan dalam rumah tangga. Yang pertama, menentukan kebutuhan jaringan. Yang pertama, jenis pengguna, siapa yang akan menggunakan jaringan, apa itu penggunaan pribadi, kantor kecil atau organisasi besar. Yang kedua, jumlah pengguna, berapa banyak perangkat yang akan terhubung. Yang ketiga, jenis aplikasi, aplikasi apa saja yang akan digunakan, apakah aplikasi tersebut membutuhkan bandwidth besar atau waktu respon yang rendah. Keamanan, seberapa penting keamanan jaringan, apakah ada data sensitif yang perlu dilindungi. Memilih topologi jaringan. Ada beberapa topologi jaringan yang umum digunakan. Yang pertama adalah topologi bus. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Topologi ini sederhana tapi memiliki keterbatasan dalam skala. Yang kedua adalah topologi star. Semua perangkat terhubung ke satu titik pusat, biasanya switch atau hub. Topologi ini mudah untuk dikelola dan masih kualitasnya baik. Yang ketiga adalah topologi ring. Perangkat terhubung dalam sebuah loop. Topologi ini bisa efisien, tapi masalah pada satu titik bisa mempengaruhi seluruh jaringan. Yang keempat, topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung ke beberapa perangkat lain. Ini memberikan redundansi dan reliabilitas tinggi, tapi lebih mahal dan kompleks. Memilih perangkat jaringan. Yang pertama, router, menghubungkan jaringan lokal ke internet dan mengatur lalu lintas atas jaringan. Yang ketiga, switch, menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Yang ketiga, access point, menyediakan konektivitas nirkabel atau WiFi untuk perangkat. Merancang skema IP, static versus dynamic IP, menentukan apakah akan menggunakan alamat IP statis atau dinamis atau DHCP. Subnetting, membagi jaringan menjadi subnet untuk mengoptimalkan kinerja akan keamanan. Mengatur keamanan jaringan. Firewall mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan kebijakan keamanan yang ditentukan. Yang kedua, antivirus dan anti malware, melindungi perangkat dari ancaman virus dan malware. Yang ketiga, VPN, virtual private network, mengamankan koneksi dari jarak jauh. Yang keempat, authentication and authorization, mengatur akses ke jaringan berdasarkan identitas pengguna. Contoh implementasi jaringan untuk rumah tangga. Yang pertama, topologi star. Semua perangkat komputer, smartphone, TV terhubung ke router pusat. Yang kedua, router dengan WiFi, menyediakan koneksi internet dan jaringan nirkabel. Yang ketiga, keamanan, menggunakan WPA3 untuk keamanan WiFi, firewall pada router dan antivirus di perangkat. Yang keempat, IP dynamic, menggunakan DHCP untuk kemudahan pengelolaan IP. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.